Oke, teman-teman, kali ini kita akan coba bikin absensi kehadiran. Adapun fitur-fitur tambahan yang akan kita pelajari di saat membuat absensi kehadiran ini, pertama, kita akan belajar cara bikin tabelnya. Yang kedua, kita akan belajar gimana cara buat daftar pilihan seperti ini. Sakit izin alpanya kita bisa pilih-pilih saja. Yang ketiga, gimana membuat supaya warnanya berubah secara otomatis ketika kita isi datanya. Itu yang akan kita pelajari. Dan keempat, gimana cara membuat persentase kehadirannya sekaligus dilengkapi dengan data barnya dan persentase ketidakhadirannya dilengkapi dengan data barnya. Atau kita menggunakan conditional formatting. Ayo simak caranya teman-teman step by step. Langkah yang pertama kita akan susun yang namanya tabelnya terlebih dahulu teman-teman. Di sini terdiri daripada nomor, kemudian kita lanjut dengan nama siswa, kemudian kita lanjut lagi di sini isinya kita akan tentukan minggu 1 saja teman-teman. Artinya supaya nggak terlalu lebar ke samping biar bisa dilihat dengan mata yang enak gitu ya. Ini hari Senin, ini hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Kita singkat saja teman-teman. Yang izin, yang alfa. Kita akan tahu data itu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lagi di sampingnya adalah persentase kehadiran. Kemudian kita lanjutkan dengan persentase tidak hadir. Nah, sudah selesai semua judul kolomnya barangkali teman-teman. Kita akan merge and center di bagian nama siswa ini teman-teman, supaya dia menyatu selnya, merge and center. Kita pilih yang bagian tengah, middle align, supaya dia ke tengah. Kita lakukan hal yang sama untuk nomornya juga teman-teman. Kita merge, kita satukan selnya, kita taruh ke tengah, seperti ini. Kemudian untuk minggunya, karena ini minggu 1 sampai hari Sabtu, kita juga seleksi seperti ini teman-temanku. Kemudian kita merge and center. Kemudian kita, nah sudah dapatkan. Di sini kita akan totalkan lagi teman-teman, total hadir. Nah total hadir sakit izin alfa gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan buat 1 sampai 10. Kita anggap ada 10 siswa saja. Sampai 10 nama siswa kita buat saja siswa 1, siswa 2 gitu teman-teman ya biar cepat. Kemudian kita blok, kita drag ke bawah seperti ini. Selesai. Kemudian teman-teman kita akan seleksi semuanya, kita akan kasih border biar kelihatan lebih cantik. 1, 2, 3, pilih border, boom. Semua datanya sudah penuh seperti ini. Kemudian kita atur rata kiri kanannya teman-teman supaya dia berada di tengah. Tup, tup, tup. Nah selesai. Fontnya ini terlalu besar, kita kecilin lagi supaya, nah supaya semuanya dapat. Jangan lupa kita kasih ini agak tebal judulnya. Nah itu yang pertama teman-teman. Sekarang kita akan hilangkan dulu teman-teman ini conditional formatting, dia berubah warna otomatis karena kita copy rumus tadi ya. Kami hilangkan dulu conditional formattingnya, kita pilih conditional formatting. Saya clear, kita clear yang selected cell sehingga dia hilang karena kita pengen dari awal sampai akhir teman-teman ya. Kemudian barangkali kita mau kasih warna ini boleh teman-teman supaya kelihatan lebih eye catching. Kita suka warna hijau, kita kasih warna hijau. Nah, tantangan yang pertama adalah kita pengen membuat daftar pilihan seperti ini. Supaya dia muncul, kita tidak perlu ngetik satu persatu teman-teman. Gimana caranya? Mudah banget. Kita tinggal seleksi sel yang ingin kita terapkan daftar pilihan tadi. Kemudian pilih tab home teman-teman. Maaf bukan home, data maksud kami. Pergi ke data validation. Cari aja teman-teman di sini ketutup bagian atas agak ke tengah hampir ke ujung data validation, klik akan muncul box seperti ini saudaraku. Kemudian kita izinkan yang namanya list atau daftar. Di bagian source kita ketikkan daftar pilihannya hadir titik koma sakit titik koma izin titik koma alpha. Hadir sakit izin alpha, hadir sakit izin alpha, selesai klik OK. Maka teman-teman coba perhatikan sekarang sudah ada yang namanya pilihan-pilihannya sakit izin alpha. Gitu ya. Kita anggap di sini hadir aja dulu semuanya teman-teman. Kita copy ke samping biar kelihatan terisi semua supaya dia kelihatan nggak kosong. Kita penuhkan dulu. Kemudian kalau mau ganti silakan, misalkan di sini dia ada alpha, kemudian di sini ada yang sakit, teman-teman.
Next challenge, tantangan berikutnya, kita pengen buat warnanya otomatis seperti yang ada di sini. Kalau dia izin, maka dia akan berwarna merah. Kalau dia sakit, dia akan berwarna seperti ini. Maka kita praktekkan langsung. Iya, bisa praktekkan di versi. Bisa, Kakak? Semua versi Excel ini bisa. Kita seleksi datanya, teman-teman. Di sini kita menggunakan conditional formatting namanya. Pergi ke tab Home, cari conditional formatting. Kemudian kita pilih yang highlight cell rules yang equal to artinya sama. Kalau dia sama dengan H, nah kita pilih warnanya teman-teman. Kalau dia H, kita custom formatnya, pilih warna yang kita sukai. Kalau H barangkali kita kasih warna hijau biru sejuk, kita klik OK teman-teman. Fontnya barangkali kita pengen warna apa. Kalau warna hitam, warna putih, kita tes warna putih, kita klik OK. Kemudian boom, maka kalau hadir dia akan berwarna ini teman-teman. Kayaknya warnanya kurang menarik teman-teman, nggak kelihatan, kita modifikasi. Gimana cara kembali memodifikasinya? Kita pergi kembali ke conditional formatting kita manage rule-nya. Ini kita atur kembali rule yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik di bagian sini, kita edit lagi rule-nya. Yang mana formatnya kita rubah teman-teman. Yang menjadi formatnya, fontnya jangan warna putih karena nggak nampak. Kita pilih warna hitam, kita klik OK, langsung yes, warnanya langsung berwarna hitam. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang lain teman-teman. Home, conditional formatting, kita pilih yang equal to. Kalau dia sakit, kita pengen warnanya apa, kita custom, kita pilih fill, barangkali warnanya agak kemerah-merahan seperti itu teman-temannya. Kemudian kita pilih fontnya barangkali warna putih seperti ini, kita klik OK. Itu untuk yang sakit. Kita lanjutkan untuk yang izin. Home conditional formatting, kita pilih lagi equal to, kita buat izin huruf I. Kemudian kita custom lagi, barangkali yang kita suka warna izin itu warna kuning for example. Misal, ini contoh aja teman-teman ya. Warna kuning, kemudian fontnya hitam, oke, kita klik OK. Kalau dia izin akan berwarna kuning nantinya. Satu kali lagi kita akan buatkan untuk yang alpha equal to, kita ketikkan huruf A. Kemudian kita akan buat dia warna apa. Misalkan teman-teman pengen warna merah atau warna apa. Warna merah, kemudian fontnya kita buat warna putih. Seperti ini, klik OK, boom. Nah, semuanya sudah selesai. Seketika kita ganti datanya, maka dia akan berubah warna secara otomatis sesuai dengan conditional formatting yang sudah kita buatkan tadi. Boom, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, itu tantangan yang berikutnya, yaitu membuat warna secara otomatis. Sekarang the next challenge, tantangan berikutnya adalah kita akan menghitung. Nah, berapa yang hadir, berapa yang sakit, berapa yang izin, berapa yang alpha dari data yang ada di sini. Maka untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan fungsi COUNTIF namanya. Kita menggunakan fungsi COUNTIF. COUNTIF itu artinya hitung jika. Adapun yang menjadi rentang datanya kita seleksi dari awal sampai akhir, C18 sampai H18. Adapun yang menjadi kriterianya adalah hadir, kita ketik H seperti ini, boleh teman-teman. Kemudian enter. Kalau pengen satu-satu teman-teman. Ulangi lagi untuk yang sakit kita pakai COUNTIF juga. Kita seleksi lagi rank datanya, kemudian kita tentukan kriterianya adalah S, sakit, apit tanda petik, karena dia teks, enter, dapat. Boleh satu-satu seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah familiar dengan fungsi absolut, kunci mengunci sel, bisa juga kita lakukan cara yang lebih profesional, yang lebih cepat. Teman-teman, kita bisa mengaktifkan fungsi absolutnya. Pertama kita rank kunci rank data ini. Nah, ini yang kita analisa. Ini kita analisa yang mana yang boleh kita kunci, kolom atau barisnya, atau boleh dikunci dua-duanya. Kita analisa teman-teman. Karena nanti kita mau copy rumus ke bawah, yang mana barisnya nggak boleh dikunci. Berarti angka 18 ini nggak boleh dikunci. Kita pengen nanti dia 19, 20 dan seterusnya. Yang kita kunci adalah kolomnya teman-teman. Kita taruh tanda kolom, memberikan tanda dolar. Dolar itu maknanya kunci kolom.
Kolom C kita kunci. Kenapa kita kunci? Ketika kita copy rumus ke bawah, dia akan tetap berada di kolom C. Demikian juga untuk kolom H-nya kita kunci, kita kasih juga tanda dolar. Maknanya ketika kita copy ranknya ke samping, dia tetap bertahan di kolom C sampai kolom H. Nah, itu maksudnya teman-teman. Titik koma baru kita tentukan kriterianya. Kalau tadi kita ketikkan, kalau sekarang kita klik alamat sel yang berisi kriterianya. Kita analisa lagi yang mana yang harus dikunci dan yang mana yang tidak boleh dikunci. Karena nanti kita mau copy ke samping, kita pengen hadirkan sakit IA supaya dia bergeser. Kalau I17 adalah H, nanti kalau untuk sakit berada di J17. Untuk izin K17. Untuk alfa untuk alfa berarti L17. Berarti kolomnya nggak boleh dikunci. Kan gitu. Tetapi barisnya harus kita kunci. Karena semuanya merujuk kepada baris ke-17. Hadir sakit izin alfa itu berada di baris ke-17. Maka barisnya kita kunci. Kita kasih dolar sebelum barisnya. Oke. Titik koma. Bukan titik koma. Kita tekan enter. Kita langsung dapatkan. Barulah aman ketika kita copy rumusnya ke samping. Karena dia pasti tidak menggeser, pasti dia menggeser kolomnya. Kalau tadi dia berada di kolom I, kemudian ketika kita copy, dia sudah bergeser di kolom J. Itu maksudnya teman-teman. Adapun untuk barisnya aman ketika kita copy ke bawah seperti ini. Kenapa? Karena barisnya sudah kita kunci. Tetap dia berada di baris ke-17. Walaupun sampai ke bawahnya dia juga berada di baris ke-17. Betul sekali, itu berlaku untuk semua rumus kakak. Maka kita harus mengerti kapan harus kita kunci selnya dan kapan kita tidak boleh mengunci selnya. Sekarang kita sudah dapatkan teman-teman, ada beberapa langkah lagi. Kita akan buatkan persentase kehadiran. Nah, kita akan hitung persentase kehadirannya. Berarti kalau kita hitung secara manual untuk menentukan kehadiran adalah ada berapa kata hadir di sini, ya kan? Ada berapa huruf H, kemudian kita bagi dengan semua huruf yang ada. Kalau hitungan manual, betul enggak? Persentase, teman-teman ya. Kalau hitungan manual menghitung persentase. Coba kita lakukan hitungan manual dulu supaya teman-teman mendapatkan logikanya. Berarti di sini H ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti persentasenya adalah 5 dibagi semua data yang ada 6. Enter. Maka kita dapatkan 5 Juni. Kenapa? Format datanya teman-teman pastikan jangan custom. Kita pakai yang general teman-teman. Jangan yang general, kita pakai yang number. Nah, hasilnya adalah begini. Kenapa begitu teman-teman? Tunggu, ini ada yang salah nih. Sama dengan, ada yang salah tadi nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dibagi 6. Sorry, 5 dibagi 6. Hasilnya 0,83. Kalau hitungan manual. Kemudian kita konversi ke persen kali 100. Ini ada simbol persen, klik. Maka dia menjadi 83%. Tetapi ketika kita merubah data, dia juga tidak ikut berubah. Kenapa? Karena kita ngitungnya manual. Maka kita siasati. Kita akan hitung berapa angka H di sini. Yaitu dengan menggunakan fungsi COUNTIF. Hitung jika. Kemudian kita seleksi rank datanya. Apa? Kita mau hitung jika apa? Kalau dia H. Kalau dia H, hitung berapa jumlah datanya. Kita dapatkan 400. Jangan 400 karena di sini kita pakai persentase, kita generalkan lagi teman-teman ya. Hati-hati. Nah, 4. Kemudian 4 ini kita bagi dengan seluruhnya. Berarti untuk menghitung semua data yang ada kita pakai counta. Counta itu akan menghitung ada berapa sel yang berisi data. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti counta akan menghitung banyak data yang berisi data 6. Berarti 4 dibagi 6, enter, dia akan menghasilkan persen seperti ini. Baru kita konversi ke persen, 67%. Untuk mendapatkan yang hadir. Tantangan berikutnya adalah kita ingin menghitung yang tidak hadir. Gimana nih teman-teman? Soalnya yang tidak hadir itu kan
Banyak. Sakit termasuk tidak hadir. Alpa termasuk tidak hadir. Izin termasuk tidak hadir. Gimana menghitungnya? 1, 2, 3. Benar. Di sini kita juga menggunakan fungsi count if. Ranknya sama dengan data yang tadi teman-teman. Kemudian kita tentukan kriterianya. Nah, di sini poin utamanya teman-teman. Kriteria yang kita gunakan adalah kalau data kita itu bukan. Nah, ini. Tanda petik bukan. Jadi tanda kurung 2 itu bermakna bukan, teman-teman. Kalau dia bukan H. Nah, gitu ya. Kalau dia bukan H berarti itu dihitung datanya. Gitu ya. Berarti dihitung datanya, enter, teman-teman, kita dapatkan 2. Coba perhatikan, memang ada 2, alfa 1, sakit 1, berarti hasilnya adalah 2, barulah kita bagikan. Nah, bagi dengan berapa? Bagi dengan semua data yang ada. Boleh teman-teman kalau malas pakai rumus bagi 6, gitu ya. Bagi 6 boleh, tapi kalau nanti ada tambahan data dia nggak dinamis. Boleh juga kalau kelihatan lebih profesional, 6 itu teman-teman pakai fungsi counta saja. Biar counta yang menghitung banyak data yang ada. Nanti kalau ada tambahan data, dia juga akan menghitung secara otomatis. Kita dapatkan 0,33%, teman-temanku. Tinggal kita konversi data ini ke persen. Boom, selesai. Kita tinggal copy rumusnya, double klik 1, 2, 3, kita dapatkan. Itu tantangan. Kita masuk kepada tantangan terakhir. Gimana cara membuat bar chart seperti ini, teman-teman. Nah, caranya mudah sekali. Kita menggunakan conditional formatting. Seleksi datanya, sahabatku. Pergi ke tab home, cari namanya conditional formatting. Kita buat new rule. Kita buat aturan baru, teman-teman. Adapun yang menjadi aturannya yang kita pilih menggunakan data bar. Warna yang kita pilih misalkan untuk kehadiran kita pengen warna biru. Kemudian arahnya kemana? Directionnya kita mau dia directionnya ke kiri. Kemudian klik OK, 1, 2, 3. Maka dia langsung menghasilkan directionnya ke kiri seperti ini. Yang tidak hadir lakukan hal yang sama. Kemudian tab home, conditional formatting. Kita buat lagi aturan baru. Aturannya juga menggunakan data bar. Kemudian warnanya karena tidak hadir itu lebih negatif. Kita pilih yang agak warna kuning seperti ini, teman-teman. Dan di bagian directionnya, arahnya left to right, dari kiri ke kanan, kita klik OK, boom. Maka semua data langsung kita dapatkan seperti ini. Absensi kehadiran kita, alhamdulillah sudah selesai, teman-teman. Selamat mempraktekkan. Itu beberapa hal yang harus kita pahami ketika kita ingin membuat absensi seperti ini. Gimana teman-teman? Kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab.